Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang kerangka karya ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Sarmila. Yang kedua ada Wita Anggraini. Dan yang ketiga ada Hapsa. Untuk itu, kita mulai saja membahas materinya. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis, sehingga tulisan-tulisan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Kemudian yaitu kerangka dalam karya ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam latar belakang menjelaskan alasan mengapa suatu penelitian harus diteliti, menjelaskan apa pentingnya permasalahan tersebut, dan membahas pendekatan apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan. Letaknya tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis ilmiah. Permasalahan yang dituliskan dalam rumusan masalah adalah permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam karya ilmiah. Kemudian ada namanya tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian adalah kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Sedangkan manfaat penelitian ialah dampak dari tercapainya suatu tujuan penelitian kita. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data terkait permasalahan yang akan kita teliti dan melakukan pengkajian terhadap data yang telah didapatkan. Metode penelitian yang umumnya digunakan adalah metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Selanjutnya, kerangka karya ilmiah yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data terkait permasalahan yang akan kita teliti dan melakukan pengkajian terhadap data yang telah didapatkan. Metode penelitian yang umumnya digunakan dalam sebuah penelitian atau membuat karya tulis ilmiah adalah metode kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan berisi penjelasan atau uraian tentang penelitian kita yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, juga membahas faktor-faktor dari data yang telah diperoleh. Kemudian menjelaskan bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan metode yang telah kita ajukan, serta menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat yaitu ada penutup. Penutup dibagi menjadi 2, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dan kesimpulan dan biasanya disertakan jalan keluarnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, penerbit, dan hal lainnya yang berkaitan dengan referensi atau rujukan yang kita gunakan dalam tulisan ilmiah kita. Penempatan daftar pustaka berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian yaitu membuat karya ilmiah. Di dalam membuat karya ilmiah, kita harus melakukan tahap-tahap sebelum membuat karya tersebut. Tahap pertama yaitu merumuskan tema dan menentukan judul. Tahap kedua, memastikan bahan referensi. Dan tahap ketiga, memiliki rancangan dasar. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.